Halo sahabat Puri, di video ini aku bakal bahas seputar cara cepat di-approve pengajuan KPR. Sebelum lanjut ke video, yuk subscribe dan share video ini biar aku makin semangat buat bikin konten seputar properti. Nah, sebelumnya siapa nih yang masih takut ambil KPR? Buat kamu yang masih takut, wajib nonton video ini sampai selesai, dijamin besoknya langsung pengajuan. Yang pertama, apa itu KPR? KPR yaitu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh perbankan kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan nilai bunga yang bervariasi. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan, nggak bakal terbebani oleh durasi dan besaran angsuran. Yang kedua, keuntungan kalau kamu beli rumah dengan sistem KPR. Beli rumah dengan sistem KPR jadi solusi paling efektif untuk memiliki tempat tinggal impian ketika budget kamu terbatas. Karena yang pertama, cicilan KPR sudah termasuk biaya asuransi, jadi memberikan kamu perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga. Yang kedua, kamu juga nggak perlu menunggu bertahun-tahun untuk menabung, karena dengan KPR, kamu bisa memiliki rumah 75% lebih cepat. Meski begitu, kamu juga harus selektif ya ketika memutuskan untuk mengambil KPR, salah satunya dengan pengajuan KPR melalui developer terpercaya agar memberikan jaminan legalitas yang aman terhadap rumah yang kamu beli. Pilih yang pasti-pasti aja, Puri Alam Sentosa karena SHM ready sudah pecah per unit dan yang pasti legalitas terjamin. Kemudian, syarat beli rumah dengan KPR. Kamu bisa membeli rumah dengan KPR kalau kamu, yang pertama, warga negara Indonesia, yang kedua, usia minimal 21 tahun, maksimal 55 tahun untuk karyawan, dan 65 tahun untuk pengusaha saat jatuh tempo kredit. Yang ketiga, penghasilan tetap setiap bulannya. Yang keempat, pengalaman kerja minimal 2 tahun, atau memiliki usaha minimal 3 tahun. Yang kelima, laporan keuangan untuk wira swasta. Yang keenam, NPWP pribadi. Yang ketujuh, salinan sertifikat induk atau pecahan bila membelinya dari developer. Yang kedelapan, salinan sertifikat bila jual beli perorangan. Dan yang terakhir, salinan IMB. Tips mengajukan KPR di bank, jaminan 100% approve. Yang pertama, pilihlah rumah sesuai kebutuhan dan kemampuanmu. Langkah pertama ini adalah menentukan lokasi dan tipe rumah yang diinginkan teman-teman semuanya. Baik rumah baru maupun bekas dapat diajukan dengan KPR loh. Selain tipe rumah, pilihlah juga range harga yang sekiranya sesuai dengan budget yang teman-teman miliki. Karena itu akan menjadi salah satu tolak ukur penilaian bank untuk approve pengajuan kamu. Setelah itu, bayarkan sejumlah uang muka atau DP kepada developer ya. Dan umumnya DP KPR ini bervariasi teman-teman, mulai dari 2 jutaan sampai sekitar 10% dari harga rumah. Yang kedua, pilihlah bank atau lembaga keuangan. Teliti berbagai bank atau lembaga keuangan yang menawarkan KPR, serta bandingkan suku bunga, tenor, dan persyaratan lainnya untuk menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang ketiga, siapkan dokumen yang dibutuhkan. Menyiapkan berkas adalah langkah krusial dalam pengajuan KPR bank, karena di tahap ini, berkas-berkas yang teman-teman ajukan akan menjadi dasar penilaian bank. Ini dia dokumen-dokumen yang wajib disiapin biar sekali pengajuan langsung cair. Yang pertama, fotokopi KTP suami istri jika sudah menikah. Yang kedua, salinan KK atau kartu keluarga. Yang ketiga, fotokopi NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, surat keterangan pekerja minimal 2 tahun. Yang kelima, slip gaji 3 bulan terakhir. Yang keenam, rekening koran tabungan 3 bulan terakhir. Yang ketujuh, fotokopi surat nikah jika sudah menikah. Nomor 8, foto suami istri jika sudah menikah. Yang kesembilan, surat keterangan pekerja minimal 2 tahun untuk karyawan. Dan yang terakhir, laporan keuangan usaha untuk wira swasta. Kemudian ada dokumen rumah KPR. Nah, yang ini serahkan kepada developer aja ya. Dan yang pertama, ada salinan sertifikat rumah. Yang kedua, fotokopi IMB. Yang ketiga, fotokopi PBB atau pajak bumi dan bangunan. Dan yang keempat, salinan surat tanda jadi. Dan yang terakhir, fotokopi KTP. Yang keempat, ada SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Setelah dokumen lengkap, bank akan melakukan pengecekan menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan
atau SLIC untuk memeriksa reputasi keuangan teman-teman. Nah, kata kerennya sih B-checking. Proses ini tuh proses penentu untuk bank dalam menentukan apakah kamu memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengajukan KPR rumah. Yang kelima, survei. Jika pengecekan SLIC berhasil, bank akan melakukan survei terhadap calon debitur. Nah, di sini calon debiturnya adalah kamu ya teman-teman. Fungsinya untuk mengonfirmasi, memastikan, atau biasa dikenal dengan cross-checking dokumen yang telah diserahkan dan mengevaluasi kemampuan finansialmu lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk bisa menyampaikan pilihan tipe dan harga unit yang sesuai kebutuhan dan kemampuan teman-teman. Yang keenam, mengevaluasi nilai rumah. Hal ini juga biasa disebut dengan proses appraisal yang dilakukan untuk menentukan nilai properti. Penilaian ini dilakukan oleh pihak ketiga yang kredibel. Kamu perlu membayar biaya appraisal sebelum atau setelah proses yang dilaksanakan. Itu kalau di developer lain. Di Puri Alam Sentosa sudah free biaya-biaya, jadi teman-teman bisa lebih menghemat dan menabung buat isi interior. Yang ketujuh, penerbitan surat penegasan persetujuan penyediaan kredit atau SP3K. Setelah proses appraisal, bank akan menentukan besarnya kredit yang bisa dicarikan melalui surat penegasan persetujuan penyediaan kredit atau SP3K ini. Dokumen ini mencakup informasi mengenai nilai maksimum kredit, jenis kredit, jangka waktu, suku bunga, angsuran per bulan, dan jaminan kredit. Yang kedelapan, pergi ke notaris. Nah, setelah persetujuan KPR, teman-teman perlu mengurus sertifikat dan balik nama rumah di notaris ya. Ada biaya tambahan yang harus dibayarkan ke notaris di luar biaya DP rumah tersebut. Lagi-lagi kalau kamu belinya di developer lain. Kalau di Puri Alam Sentosa semuanya gratis, kamu tinggal duduk manis. Yang kesembilan, tanda tangan akad. Langkah terakhir adalah menandatangani akad kredit. Hal ini adalah cara mengajukan KPR yang terakhir sebelum kamu memulai proses pembayaran angsuran. Buat teman-teman yang masih bingung dan mau tanya-tanya skema KPR, boleh hubungi nomor di bawah ini gratis konsultasi 0895 1717 0707. Nah, begitu sahabat Puri, tips mengajukan KPR di bank jaminan 100% approve. Kita lanjut part 2 ya teman-teman untuk membahas dokumen wajib terima untuk konsumen KPR. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.